Konferensi Humanitarian Islam yang dimulai pada tanggal 5 di Jakarta kemarin berakhir pada hari ini tanggal 7 atau tanggal 8 ini ya, tanggal 8, dan kita sudah menyelesaikan seluruh sesi, seluruh diskusi, dan pada hari ini ada banyak hal yang dibicarakan di Jogja. Jadi ini sesi terakhir dari konferensi Humanitarian Islam setelah kita kemarin melakukan kunjungan selama 1 hari penuh ke Rembang, ke rumah Gusmus, kemudian ke Masjid Menara Kudus, dan terakhir ke Kelenteng Sampokong di Semarang. Hari ini kita melanjutkan sesi terakhir, dan beberapa isu yang dibahas di dalam sesi terakhir pagi ini tanggal 8 adalah tentang kelanjutan dari konferensi ini. Jadi konferensi ini memang akan berakhir, akan menghasilkan sebuah buku kumpulan tulisan antologi yang akan diedit oleh Profesor Robert Hefner dari Boston University Amerika Serikat. Dia salah satu sarjana yang sangat terhormat dalam studi-studi mengenai Islam, demokrasi, dan Indonesia dalam beberapa puluh tahun terakhir ini. Dia akan menjadi editor untuk buku ini, buku antologi tulisan ini, dan akan diterbitkan. Tadi ada diskusi yang cukup panjang mengenai penerbit yang akan kita minta untuk kerjasama untuk menerbitkan buku ini. Salah satu pilihannya adalah kita akan menerbitkannya di penerbit luar negeri, yaitu Routledge di London. Kenapa kita pilih penerbit ini? Karena kita ingin buku ini mempunyai gaung di tingkat internasional dan juga di tingkat akademik, ya, di tingkat di kalangan ilmuwan di luar negeri. Karena memang tujuan diadakannya konferensi Humanitarian Islam ini, seperti dikemukakan oleh Gus Yahya dalam berbagai kesempatan, adalah kepingin melibatkan sarjana-sarjana asing di dalam diskursus mengenai humanitarian Islam ini. Kenapa mereka perlu dilibatkan? Karena memang mereka ini memiliki pengaruh di dalam di dalam membentuk pandangan dan opini di Barat. Kita butuh mereka sebagai teman, sebagai sahabat yang akan kita jadikan sebagai semacam duta-duta untuk ide tentang humanitarian Islam ini, karena tanpa mereka kita tidak akan bisa sukses melancarkan gerakan ini pada tingkat global. Nah, setelah itu ya, kita akan mencoba untuk menerjemahkannya dalam beberapa bahasa. Yang paling penting adalah dalam bahasa Indonesia tentu saja, sehingga nanti bisa dinikmati oleh kalangan ilmiah di Indonesia, tapi juga sekaligus kalangan pesantren. Selain itu kita juga akan mengusahakan menerjemahkannya dalam bahasa Arab, seperti diusulkan oleh salah satu peserta dalam konferensi ini dari Mesir, yaitu Ustadz Mustafa Zahran, seorang sarjana Mesir yang sedang menulis tesis mengenai Gus Dur. Ini salah satu perkembangan penting. Ustadz Mustafa Zahran ini penulis dan peneliti Arab pertama yang melakukan studi tentang NU, Gus Dur, dan Islam di Indonesia. Sebagian besar para peneliti asing yang mengkaji Indonesia dan Islam di Indonesia termasuk NU itu umumnya adalah sarjana dari Barat. Kehadiran Mustafa Zahran dalam konferensi ini sangat penting sekali, dan dia memang mengusulkan agar humanitarian Islam ini didialogkan dengan kalangan intelektual Arab, kalangan masyarakat Arab, dan gerakan-gerakan Islam di dunia Arab dan di dunia-dunia yang lain. Yang terakhir adalah kita berharap buku ini bisa terbit kira-kira pertengahan tahun depan, ya. Kenapa kita memilih penerbit Routledge dari London? Karena memang ini penerbit yang cukup punya reputasi di kalangan ilmiah di Barat, tapi juga cukup
cukup cepat dalam menerbitkan sebuah buku, tidak seperti penerbit-penerbit University Press ya, atau penerbit universitas yang kadang-kadang membutuhkan waktu sampai 2-3 tahun hanya untuk menerbitkan buku setelah draft disubmit itu ya. Nah, kita kepingin buku ini segera dinikmati oleh publik, terutama di publik barat, sehingga bisa menciptakan gaung di dunia global. Dan alhamdulillah seluruh proses konferensi humanitarian Islam ini sudah selesai, dan saya anggap kami sebagai panitia, saya sebagai ketua steering committee merasa puas dengan konferensi ini. Pembukaannya di UI cukup sukses, walaupun tidak dihadiri oleh Presiden Prabowo, tetapi beliau mengirim wakil untuk menyampaikan pidato di dalam konferensi kemarin yang dibacakan oleh Menteri Agama. Kemudian konferensi selama 2 hari di Jakarta, kemudian 1 hari di Jogja. Alhamdulillah seluruh prosesnya sudah kita tuntaskan, dan sarjana-sarjana yang kita libatkan dalam konferensi ini adalah sarjana-sarjana dengan reputasi internasional yang cukup tinggi, sehingga kita berharap gagasan humanitarian Islam ini mendapatkan perhatian di kalangan akademia di Barat dan di dunia pada umumnya. Alhamdulillah ya, semoga ini membawa maslahat bagi NU, bagi umat Islam di Indonesia, bagi bangsa Indonesia, dan bisa menyumbangkan ya sesuatu dari Indonesia untuk kesarjanaan di tingkat dunia dan juga untuk masyarakat pada umumnya ya.